Ya, untuk Bapak Budi Santoso, Bandar Lampung. Ya, ini barang Bapak nih, X17 Home. Cuman yang warna silvernya seperti yang kita udah cat sebelumnya ya Pak ya. Bapak deal warna yang emas, karena warna yang silvernya saya cat ke Bapak, silvernya lagi kosong, warna silver, warna peraknya. Jadi ini yang ready ini warna gold, emas, warna emas. Nah, dan sudah deal ya Pak ya, kita udah chattingan, warnanya warna emas. X17 Home ini yang punya Bapak nih. Jadi sebelum kirim kita selalu tes running, bukan hanya tes nyala aja. Dan kita videokan sebagai bukti kalau barang yang kita kirim kondisi bagus. Jadi nggak seperti kucing dalam karung ya. Jadi kita apa adanya. Deskripsi produknya nanti dibaca ya Pak ya, di videonya ditonton sampai habis, deskripsi produknya dibaca dengan cermat. Karena banyak orang yang kalau baca hanya sekilas-sekilas saja, jadi banyak yang ada yang gagal paham atau apa. Merah ke merah nih ya Pak, jangan terbalik ya Pak. Ini cincinnya ada dua nih, yang X17. Masukin cincin pertama, masukin kabelnya, masukin cincin kedua, biar kuat ngikat dia. Cincin pertamanya masukin, kabelnya, terus cincin keduanya biar kuat tutupnya, hitam ke hitam nih Pak, jangan terbalik. Ini tombol power Pak ya, 0 itu mati, 1 itu nyala. 0 mati. Ini tombol genset, 1 itu nyala, 0 mati. Pastikan dalam keadaan kedua tombol ini adalah 0 itu mati, dan 0 ini juga mati yang tombol power. Nah, ini ada colokan buat USB nih Pak, buat ngecas handphone. Ya Bapak bisa colok ke sini, tapi kalau saran saya nih ya Pak, nggak usah Pak ngecas handphone dari sini Pak. Kalau ngecas handphone dari sini kan berarti pakai adaptornya, adaptor handphone unit dalam sini kan. Nah, tiap handphone itu kan tegangannya beda-beda. Lebih baik kalau menurut saya, saran saya sih ya Pak, jangan buat ngecas handphone. Nggak usah, kalau ngecas handphone ya langsung ke stop kontaknya aja langsung. Jadi pakai adaptor handphone itu asli. Kalau saya secara pribadi sih, kalau ngecas itu selalu mau pakai adaptor chargeran handphone yang asli. Kalau ini kan dia walaupun ada chargeran buat handphone, tapi kan bukan asli bawaan handphone ya.
Jadi kalau saya sih secara pribadi nggak mau, tapi terserah bapak. Nah ini ada soket. Soket ini bukan soket seperti inverter pada umumnya ya pak. Kalau inverter pada umumnya itu soket ini dijadikan buat ngambil listrik, buat naruh beban. Bukan, kalau di IPS ini soket ini bukan buat ngambil listrik saat PLN padam, bukan. Jadi saat PLN padam bukan ngambil listriknya, bukan dari sini. Kalau ini adalah soketnya untuk soft start atau stabilizer atau anti jeglek atau slow start. Nah, tiap orang beda-beda tuh nyebutnya. Nah, kalau misalkan bapak nyalain apa, nyolokin sesuatu yang berat, MCB meteran kWh bapak turun jeglek nggak kuat, nah colok ke sini. Ingat ini bukan penambah daya, jadi bohong pak kalau ada orang yang jual alat penambah daya ya pak, itu bohong lah, bullshit, itu ngomong kosong. Nggak ada. Listrik itu kalau mau nambah daya telepon PLN, telepon 123. Nah ini ada sebuah tanda nih pak, seperti lingkaran, seperti lubang. Nah ini tanda ya, tanda ini, lubang ini menuju ke ini besi yang ini, besi colokan. Nah besi yang ini masuk ke dalam lubang stop kontak ya, masuk ke dalam lubang stop kontak yang ada setrumnya. Cek pakai test pen nih. Kalau di saya lubang yang atasnya tuh kan nggak ada setrumnya, lubang yang bawah ada setrumnya. Nah lubang yang ada setrumnya itu menuju ke besi ini yang udah ditandai lubang. Nah, jadi begini tuh, seperti itu ya, baru colok. Ingat saat nyolok dalam keadaan tombol genset dalam keadaan 0 itu mati, tombol power 0 itu mati. Ini sangat diperhatikan. Dan ini pemasangannya hanya sekali aja pak, nggak usah dicabut-cabut ya kan ya. Terus kita biasa jepit merah ke positif aki, jepit hitam ke negatif aki, jangan terbalik. Segala sesuatu jangan terbalik ya. Nah ini baru kita colok ya pak, sesuai yang tanda tuh, tanda lubang. Tanda lubang ini berarti besi ini. Nah besi ini masuk ke dalam lubang stop kontak rumah bapak yang lubangnya ada setrum. Kalau di saya lubangnya yang setrumnya ada di bawah nih tuh, saya cek pakai test pen. Nah, tiap rumah beda-beda, dan ini hanya sekali aja pemasangannya ya. Colok, udah standby kayak gini. Ini kan PLN lagi hidup nih pak ya kan. Nah ini stabilizer pak, soft start soket ini kalau bapak cek ada setrumnya tuh, pakai test pen tuh, cek pakai test, ada setrumnya. Ini stabilizer, colokan buat stabilizer untuk soft start atau anti jeglek ya. Jadi bukan buat genset ini, bukan seperti inverter pada umumnya. Nah, udah, nanti bapak kalau ngecas ya, ngecas akinya kan perlu dicas. Ngecas akinya itu ya kalau bisa pakai chargeran yang otomatis pak ya. Ingat, banyak dijual di luar sana ya, bilangnya statusnya tulisannya charger otomatis, bahkan di dusnya itu tertulis charger otomatis. Ingat untuk membedakan charger otomatis yang sebenarnya seperti ini. Emang harga, makanya harga ada barang ada harga. Charger otomatis itu ya, lampu LED-nya itu ada dua pak. Ini sekedar hanya info doang ya pak, buat pengetahuan. LED-nya itu ada dua kalau charger otomatis. Biasanya warna merah sama hijau biasanya ya, merah sama hijau atau merah sama kuning biasanya, ada dua. Nah kalau aki sudah penuh, salah satunya mati lampunya,
Kalau misalkan sedang ngecas, salah satu lampunya juga hidup, biasanya kalau lagi ngecas warna merah yang nyala. Nanti dia berpindah tuh dari merah ke hijau kalau aki sudah penuh. Nah itu yang charger aki otomatis yang sesungguhnya. Jadi jangan percaya kalau misalkan ada charger aki ya, lampunya cuma satu, lampu lednya cuma satu. Nanti kalau aki sudah penuh, lampu lednya mati atau lampu lednya berubah warna dari merah jadi hijau. Itu sebenarnya bukan charger otomatis, dia hanya memberitahukan, menginformasikan bahwa aki sudah penuh. Berarti steker charger akinya ya, stop kontak kabel charger akinya ya cabut, jangan ditempel terus, aki bapak bisa rusak, jebol kalau charger yang model seperti itu. Atau ada charger yang kayak indikator handphone tuh yang tok 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 kayak gitu, itu bukan charger otomatis pak. Itu menginformasikan kalau charger udah diem tuh ya, nggak bergerak lagi, indikatornya itu memberitahukan bahwa aki sudah penuh, ya harus dicabut stop kontaknya. Kalau nggak dicabut, itu sebenarnya dia ngecas terus, jebol, aki bapak rusak. Oke bapak kayak handphone aja pak, handphone bapak dicas terus nggak dicabut-cabut, jebol baterai handphone bapak, seperti itu. Jadi dilihat charger aki otomatis yang sesungguhnya seperti itu, indikator lampunya ada dua ya. Nah kalau charger aki otomatis yang sesungguhnya, indikator lampu lednya tuh ya, indikator lednya lampunya ada dua, nggak usah dicabut nggak apa-apa, dia emang bener-bener otomatis mati charger ya, jadi aki aman. Nah seperti itu. Oke pak ya, seolah-olah PLN padam ya, kita tes running nih, bukan hanya tes nyala aja. Seolah-olah PLN padam, ceklek udah padam, matikan, turunin MCB KWH meteran bapak yang di pusatnya, yang di luar tuh, ini pusat, matikan. Nah, terus nyalakan tombol power IPS satu itu nyala, diamkan paling sedikit 5 detik lah, diamkan biar dia proses, di dalamnya ada prosesor ya, biar proses, baru tekan tombol genset satu itu nyala. Udah seperti itu. Nah saat PLN sudah hidup kembali ya, PLN sudah hidup kembali, matikan tombol genset, 0 itu mati, matikan tombol power, 0 itu mati. Nah baru setelah itu MCB KWH meteran rumah bapak yang pusatnya, yang di depan luar rumah, nyalakan baru. Udah posisi standby kayak gini, nggak usah tarik-tarik kabel, ribet ya pak ya. Oke terima kasih Bapak Budi Santoso ya, Bapak Budi Santoso Lampung ya. Ini untuk tipe IPS X17 Home. Kita kan ada X18, X19, nanti kita juga mau adakan yang X16. Kalau X16 itu sama aja, sama kayak X17, cuman ukuran kemampuan daya wattnya aja yang berbeda. Oke terima kasih Bapak Budi Santoso dari IPS Indonesia.